Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Dwi Rahayu dengan NIM 21201054, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 6 mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina demi melindungi harkat dan martabat manusia. Baik, yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, yakni yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang kelima, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 beserta hadisnya. Terus yang terakhir, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina ilaihi kana fahishatan wasa'a sabila. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pada lafal wala, la ada mat tabi'i karena ada harokat fathah yang diikuti dengan alif. Selanjutnya taqrabu ada qalqalah sugro, yakni huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Selanjutnya taqrabuz zina ada alif lam syamsiah karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibaca lebur hingga bunyi al tidak dibaca. Selanjutnya wasya'a ada mat wajib muttasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sabila ada mat iwad karena fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mat sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Langsung saja ke pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yani yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah atau perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selain suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hukuman badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri ataupun suaminya. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, yakni tergantung pada status keadaan pelakunya, apakah pelaku perbuatan zina sudah berkeluarga atau bisa
bisa dikatakan zina muhsan atau belum berkeluarga, yaitu zina ghairu muhsan. Nah, yang pertama yakni hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Jadi ada perempuan yang sudah memiliki suami dan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri. Hukumannya adalah yang pertama didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Jadi itu dilempari batu sampai meninggal. Dan yang kedua hukum dari perbuatan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan sendiri adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan ini ada dua, yakni gadis dan perjaka, maka hukumnya ada didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Terus yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan ini adalah janda ataupun duda, maka hukumnya adalah didera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal. Ya, menurut Imam Syayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, yaitu yang terdiri dari 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif yang akan ditimpakan di akhirat. Yang pertama, dampak yang ditanggung di dunia, yakni menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan menghilangkan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Tidak jarang pelaku zina ini dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Yang ketiga, memperpendek umur. Pelaku zina juga dapat menyebabkan umur seorang berkurang karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual seperti berbahaya seperti halnya HIV atau AIDS. Selanjutnya, dampak yang ditanggung di akhirat, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, manakala mereka akan memperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Yang terakhir, mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Selanjutnya yakni definisi pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas. Jadi sama sekali tidak terhalang atau terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk pergaulan bebas yakni contoh pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membiasakan sikap untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina,
Maka sikap yang harus kita lakukan dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Selanjutnya, menghindari dan menghilangkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal-hal positif. Dan yang keenam, mendekatkan diri dan memperbaiki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sebagai perisai nafsu. Oke. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.